Before we start our lesson today, let's pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran. Amin. Baik anak-anakku semua, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tematik. Kita masih memasuki yaitu tema 5, tetapi sudah masuk subtema 3 yaitu keseimbangan ekosistem. Hari ini anak-anak akan belajar tentang makna kesatuan dan persatuan. Selain itu juga akan belajar tentang properti pada tarian serta topeng Nusantara. Silakan anak-anak buka buku halaman 99 ya. Oke anak-anakku semua, sebelum kita memasuki pembelajaran, Bunda akan mengajak anak-anak semua untuk bernyanyi bersama Bunda. Anak-anak sudah siap? Tirukan Bunda ya. Bunda hitung. 1, 2, 3. Pada hari Selasa ku buka e-learning sekolah untuk belajar tema 5 subtema ketiga. Ku sudah siap alat tulis serta bukunya dan mulai menyimak penjelasan dari Bunda. Hei, yo ayo kawan belajar dengan gembira. Yo ayo kawan semangat semua. Oke, anak-anakku sudah sangat semangat. Silahkan anak-anak simak penjelasan yang berikut ini. Baik anak-anak hebat, kita lanjut saja ya ke materinya. Hari ini kita akan belajar tematik tema 5 subtema 3 tentang keseimbangan ekosistem. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, faktor pendukung gotong royong. Yang kedua, manfaat persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi. Yang ketiga, mengamati properti tari dan gerakan tarian. Yang keempat adalah topeng Nusantara. Baik anak-anak, kita langsung ke pembelajaran yang pertama yaitu tentang faktor pendukung gotong royong. Nah, di pelajaran sebelumnya anak-anak sudah belajar tentang gotong royong ya. Gotong royong merupakan salah satu ciri dari bangsa Indonesia yang sampai saat ini masih dilestarikan. Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan agar kegiatan gotong royong dapat terlaksana dengan baik. Nah, yang pertama adalah kerjasama. Kerjasama merupakan salah satu faktor pendukung gotong royong. Dan yang kedua adalah bertanggung jawab. Yang ketiga, toleransi. Dan yang keempat, semangat kebersamaan. Adanya semangat kebersamaan antar warga membuat kegiatan bergotong royong berjalan dengan lancar. Melalui kegiatan gotong royong, persatuan antar masyarakat dapat tercipta. Nah, anak-anak bisa memperhatikan gambar ini ya. Masyarakat bergotong royong membersihkan jalan dan membersihkan tempat pembuangan sampah. Baik anak-anak, kita lanjut ke materi selanjutnya tentang manfaat persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi. Selain memiliki suku, budaya, ras, dan agama yang beragam, Indonesia juga memiliki kegiatan ekonomi yang beragam. Keberagaman kegiatan ekonomi disebabkan oleh kondisi alam Indonesia. Meskipun memiliki kegiatan ekonomi yang beragam, persatuan tetap terjalin di antara mereka. Pemenuhan kebutuhan merupakan pemersatu. Misalnya, persatuan yang terjalin antara petani, pedagang pasar, dan konsumen. Salah satu manfaat persatuan pada kegiatan ekonomi adalah terpenuhinya kebutuhan hidup. Semangat persatuan antar petani dan para pedagang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Manfaat persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi antara lain yang pertama, kebutuhan ekonomi tercapai. Yang kedua, membuka lapangan pekerjaan. Yang ketiga, mengurangi jumlah pengangguran. Dan yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah anak-anak, negara kita, negara Indonesia memiliki potensi ekonomi yang tinggi. Tingginya potensi tersebut disebabkan oleh kondisi alam serta sumber daya manusia yang banyak. Agar manfaat kegiatan ekonomi dapat dirasakan oleh semua orang, upaya menjaga persatuan dan kesatuan harus dilaksanakan dengan baik. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu mengamati properti tari dan gerakan tarian. Nah anak-anak, kita akan mengamati properti tari dan gerakan tarian tari cendrawasih. Nah anak-anak sudah pernah melihat tari cendrawasih? Dari namanya, anak-anak pasti mengira bahwa tari cendrawasih adalah tari yang berasal dari Papua kan? Namun, tari cendrawasih merupakan tari kreasi baru yang berasal dari daerah Bali. Properti tari dan tata rias yang digunakan memiliki ciri khas yang menggambarkan burung cendrawasih.
Nah, yang selanjutnya, properti tari yang digunakan pada tari cendrawasih. Para penari menggunakan sampur atau selendang berwarna cerah, misalnya berwarna kuning seperti warna bulu burung cendrawasih. Selendang ini merupakan analogi sayap burung cendrawasih, oleh karenanya ia selalu dimainkan sepanjang tarian. Nah, yang selanjutnya, gerakan dalam tari cendrawasih. Tarian ini sudah memenuhi 4 unsur pokok dalam tarian Bali, yakni agem, tandang, tangkis, dan tangkep. Salah satu gerakan ciri khasnya adalah berupa unsur agem yang terbuka. Tangan kanan agak lurus, sedangkan tangan kiri menyudut atau agem kanan. Baik anak-anak, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang topeng Nusantara. Topeng merupakan hasil kerajinan khas Indonesia. Topeng banyak digunakan untuk pertunjukan kesenian daerah, misalnya dalam tarian. Banyak daerah di Indonesia yang memiliki seni topeng, dan setiap daerah pasti memiliki ciri khas sendiri. Sebagai properti tari, topeng digunakan untuk memperkuat penampilan penari sesuai karakter tokoh yang diperankan. Dan anak-anak, ini adalah contoh karakter topeng dari berbagai daerah di Indonesia. Yang pertama ada topeng Bali. Dan yang kedua adalah topeng dari Cirebon. Dan yang ketiga, contoh topeng dari Kalimantan. Bagaimana anak-anak? Setiap daerah memiliki ciri yang berbeda, kan? Karakter pada topeng pasti berbeda-beda. Misalnya, Bunda punya contoh karakter pada wayang Bali pada gambar berikut ini. Nah, ini adalah topeng raja berkarakter pemimpin dan kepahlawanan. Lalu ada topeng tetua berkarakter bijaksana dan berwibawa. Lalu ada topeng patih berkarakter angkuh dan ambisius. Nah anak-anak, bagaimana materi pada hari ini, mudah bukan? Baik, ini adalah tugas untuk anak-anak di rumah. Anak-anak, ayo menyiapkan buku gambar, alat tulis, dan perwarna atau krayon. Silahkan anak-anak membuat sketsa topeng seperti contoh yang akan Bunda tampilkan. Anak-anak membuat sketsa gambar topengnya di buku gambar masing-masing ya. Setelah dibuat, silahkan diwarnai sebagus mungkin, lalu difoto dan diupload di e-learning Sekolah Teladan. Bagaimana tugasnya, mudah bukan? Nah, setelah ini Bunda akan menampilkan contoh sketsa gambar topeng yang akan anak-anak buat di rumah. Nah, anak-anak buat sketsa gambar topeng seperti ini ya. Anak-anak bisa mewarnai topengnya sebagus mungkin. Bagaimana? Sudah paham semua tentang tugasnya? Sekian materi dari Bunda Desta. Semoga anak-anak paham dengan materi hari ini. Karena di teladan semua anak itu hebat. Bagaimana anak-anakku, sudah paham dengan penjelasan hari ini tentang makna persatuan dan kesatuan dan properti tarian serta topeng Nusantara? Alhamdulillah anak-anak sudah paham ya. Nah, untuk selanjutnya silakan anak-anak untuk menyelesaikan tugasnya, dan jika sudah selesai jangan lupa kirimkan di website e-learning.sekolahteladan.sj.id. Bunda tunggu ya.